Udah, Miss. Nah, pembagian dari bryophyta yang ketiga yaitu lumut daun. Ada yang tahu apa itu lumut daun? Lumut yang lebih maju dari dua lumut lainnya. Nah, benar. Jadi ciri-ciri dari lumut daun itu ya lebih maju dari lumut yang lainnya karena sudah bisa dibedakan antara batang, akar, dan daun. Nah, kemudian pteridophyta. Ada yang tahu apa itu pteridophyta? Paku, Bu. Ya benar, paku ya. Nah, pteridophyta terbagi menjadi 4, yaitu ada paku sejati, dan ada paku kawat, kemudian paku purba, kenapa dia disebut paku sejati? Karena jelas antara batang, akar, dan daunnya. Nah, kemudian kenapa disebut paku purba? Karena masih Karena keberadaannya sudah lebih. Nah, benar, karena dia sudah hampir punah. Kemudian kenapa disebut paku ekor kuda? Karena bentuknya seperti Nah, batangnya seperti ekor kuda. terinduksi. Nah, untuk paku kawat ini dia merupakan heterospora. Jadi dia bisa menghasilkan lebih dari satu spora. Kemudian selanjutnya yaitu spermatophyta. Nah, spermatophyta dibagi menjadi berapa? 2. Apa saja? Dikotil sama Dikotil dan monokotil. Angiospermae sama Betul, Angel yang bagus, Angel. Ada angiospermae. Gymnospermae. Apa itu angiospermae? Biji tertutup dan gimnos biji terbuka. Nah, Tumbuhan biji betul. tertutup dan tumbuhan biji terbuka, Bu. Apa contoh dari angiospermae? Pinang, Bu, mangga. Angiospermae. Melinjo, Bu. Apa? Melinjo. Kalau angiospermae biji apa tadi? Biji terbuka Biji atau tertutup? tertutup. Biji tertutup. Nah, contoh dari biji tertutup ini dia dibagi lagi menjadi 2. Apa itu? dikotil sama monokotil. Dikotil dan Monokotil. monokotil. Apa ciri dikotil? Berkeping 2. Nah, jadi bijinya itu bisa dibagi, kalau kita belah bisa menjadi 2. Nah, kalau monokotil Bijinya Bijinya berkeping 1. keping 1. Untuk bunganya apa ciri dari monokotil? Ada Kelipatan 3. 3. Kalau dikotil? 4 dan 5. 4 Betul 5. ya. Kalau yang gymnospermae apa tadi? Biji terbuka. Iya, Bu. Biji terbuka, kenapa disebut biji terbuka? Nah, betul. Jadi bijinya itu tidak dilapisi oleh daging buah. Makanya disebut dengan biji terbuka. Nah, sekian untuk materi kita hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan? Agus bisa menyimpulkan? Baik, Bu. Baiklah, saya akan mencoba menyimpulkan dari pembelajaran hari ini. Yang mana pembelajaran hari ini mengenai plantae. Yang mana dari plantae itu terdiri dari eukariotik, multiselular, dinding sel, autotrof, reproduksi. Yang mana pada reproduksi sendiri terbagi atas 2. Yang pertama aseksual dan seksual. Pada reproduksi aseksual itu terdiri dari tunas, cangkok, dan lain-lain. Sementara berdasarkan seksual itu bisa melalui putik, benang sari. Terus ada sporofit dan gametofit, yang mana ada tumbuhan paku dan tumbuhan lumut. Itu dikelompokkan menjadi 3, bryophyta, pteridophyta, dan spermatophyta. Yang mana bryophyta itu adalah sejenis tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut itu terbagi atas 3. Yang pertama lumut hati, lumut tanduk, dan lumut daun.
yang mana lumut daun tersebut sudah dapat dibedakan atau bisa dikatakan lebih sempurna dari lumut hati dan lumut tanduk karena sudah dapat dibedakan antara akar, batang, dan daun. Selanjutnya Pteridophyta atau tumbuhan paku terdiri dari 4 jenis macam tumbuhan paku. Yang pertama paku sejati, paku kawat, paku purba, dan paku ekor kuda. Dan yang terakhir ada Spermatophyta yang terdiri atas tumbuhan berbiji terbuka dan tumbuhan berbiji tertutup. Pada tumbuhan berbiji terbuka atau angiospermae terdiri atas 2, yang pertama tumbuhan dikotil dan tumbuhan monokotil. Terima kasih Bu. Nah, baik, terima kasih kepada Agus. Beri aplaus kepada Agus. Mungkin sekian materi kita hari ini. Untuk penugasannya, silakan cari masing-masing contoh dari pembagian Bryophyta, Pteridophyta, dan Spermatophyta. Nah, mungkin sekian untuk pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Anda semua. Waalaikumsalam, Bu. Selamat sore. Silakan disiapkan dulu berdoa pimpin ketua kelas. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Siapa yang tidak hadir hari ini? Karin Bu. Dan kenapa Karin? Sakit Bu. Sakit. Ada suratnya? Tidak Bu, tapi sudah minta izin melalui grup WA Bu. Lain kali kalau ada izin atau sakit pakai surat ya. Baik Bu. Oke, baiklah. Dalam proses pembelajaran awal di sini Ibu akan menerangkan terlebih dahulu. Nanti Ibu akan bagi kelompok yang mana kelompoknya akan membahas tentang LKPD yang akan Ibu berikan. Mungkin lanjut saja, kita lanjut untuk tujuan dari materi kita hari ini yaitu tentang sistem pencernaan, yang mana tujuannya untuk Oke, baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang alat pencernaan terlebih dahulu. Nanti untuk pertemuan selanjutnya kita membahas tentang gambar pencernaan. Sebelumnya mungkin ini sudah dipelajari di SMP ya. Anda sudah tahu apa saja alat pencernaan yang ada pada diri manusia. Ada yang bisa menyebutkannya? Tolong satu orang. Ini Mulut, mulut, tenggorokan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus, Bu. Oke, benar ya. Kita beri aplaus dulu untuk ini. Untuk mari kita ulas satu-satu dulu di mulut. Apa saja pencernaan yang ada pada mulut? Gigi. Lidah, Lalu air air liur, air lidah ya.
Salifa, Bu. Ensip. Yang mana nih? Salifa. 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 Kita ulas lagi satu-satu untuk gigi. Pada manusia, gigi itu terdiri atas dua sebenarnya, yaitu ada gigi susu dan gigi tetap. Gigi susu itu terjadi pada Masih bayi, dan untuk gigi tetap pada orang dewasa. Selanjutnya kita lanjut ke lidah. Ada yang tahu lidah itu terbagi atas berapa rasa? Ada 5 rasa, Bu. 5 rasa. Agus, coba sebutkan. Pahit, manis, asam, asin. Mungkin itu yang dapat. Beda. Oke, kita beri Agus dulu. Ada yang masih pendapat bersama Agus. Cukup ya. Benar. Lidah itu terdiri atas papila-papila lidah, yang mana papila lidah itu dapat merasakan kecapan, tapi itu bukan gimana ya? Misalnya rasa manis itu sebenarnya bukan rasa yang kan manis kan di lidah. Sebenarnya itu bukan di ujung lidah, tapi kayak sugesti itu kalau manis itu berada di lidah. Sebenarnya semua bagian lidah itu juga bisa merasakan rasa manis, tapi dominannya tuh di ujung lidah. Sampai sini paham? Paham, Bu. Oke, kita lanjut ke saliva. Apa saliva yang terdapat di mulut kira-kira? Saliva ini berarti berupa enzim mana? Enzim. Apa enzim yang berada di mulut? Amilase atau tialin. Renin. Apakah sama? Tapi fungsinya sama. Apa pekerjaan saliva yang ada di mulut? Pitialin atau amilase? Amilase. Amilase atau pitialin? Amilase. Pitialin apa amilase? Pitialin. Apa perbedaan amilase dan pitialin? Pitialin merubah protein. Oke, amilase? Amilosa. Jadi glukosa. Jadi yang mana benar nih? Amilase atau pitialin? Dua-duanya. Yang benar? Kalau menurut referensi yang ibu baca, enzim yang berada di mulut itu enzim pitialin. Yang mana mengubah karbohidrat atau amino menjadi gula sederhana, yaitu maltosa. Oke, untuk 3 macam kelenjar ludah, ada yang tahu? 3 macam kelenjar ludah, tempat diproduksinya kelenjar ludah. Tidak, Bu. Tidak ada yang tahu. Ada yang parotis, submandibularis, dan sublingualis. Ada yang tahu? Tidak. Oke, kalau untuk Ibu jelaskan, untuk kelenjar parotis itu merupakan kelenjar yang terletak di dekat daun telinga. Jadi kelenjar itu berasal dari daun telinga ini, nanti dia turun ke bawah untuk memproduksi saliva. Selanjutnya sublingualis, yaitu kelenjar yang terletak di bawah lidah. Nanti naik ke atas untuk menghancurkan, membantu untuk menghancurkan makanan. Yang terakhir itu ada submandibularis, yaitu kelenjar yang terletak di bawah rahang, di rahang bawah. Rahang bawah di mana? Di sini kan? Oke, sampai sini paham? Paham, Bu. Jadi kita lanjut ke tenggorokan, kerongkongan Anil. Tadi siapa yang nyebut? Kerongkongan. Oke, untuk kerongkongan, ada yang tahu apa yang terjadi di kerongkongan? Satu orang.
tempat lewatnya makanan, Bu. Siapa gimana Udi? Tempat lewatnya makanan ke perut. Oke, Lambung. lewatnya makanan. Apa yang terjadi di kerongkongan tempat lewatnya makanan saja? Apakah hanya lewat langsung masuk lambung? Ada gerakan peristaltik. Gerakan peristaltik. Oke. Sebenarnya di tenggorokan itu terdapat gerakan peristaltik dan menghasilkan semacam kelenjar. Oke. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik dan menghasilkan kelenjar. Karena kalau hanya gerakan peristaltik saja, gimana rasanya? Pasti seret tenggorokan kan? Jadi sebenarnya di dalam kerongkongan itu terdapat menghasilkan kelenjar juga yang membantu untuk mendorong makanan turun serta mudah untuk gerakan peristaltiknya itu turun. Gerakan peristaltiknya itu bekerja. Lalu kita lanjut ke lambung. Apa yang terjadi di lambung? Ada yang tahu satu orang? Nanti ibu tunjuk. Tidak ada yang tahu? Proses Boleh diulang lagi, Bu? penghancuran makanan oleh enzim. Penghancuran makanan oleh enzim. Ya benar ya. Pada lambung terjadi penghancuran makanan yang mana makanan ini akan menjadi cim namanya, ini namanya cim. Atau kayak bubur halus dari makanan. Jadi kan makanan itu masih padat, di sini pun juga masih padat kan. Jadi kalau di lambung ini lambung itu akan menjadikan makanan itu menjadi cim atau seperti bubur makanan, yang mana di dalam lambung itu dibantu oleh enzim. Ada yang tahu enzimnya? Enzim yang terdapat di lambung di fase lalu pepsin, renin. Di fase itu apa? Lemak. Pepsin untuk mengubah protein menjadi ion, renin untuk Susu. kasein menjadi susu, susu menjadi kasein. Oke, benar ya. Ini cara ingat kan, nggak perlu kayak mikir-mikir dulu kan. Ada apa? Ada yang tahu singkatannya? Pipereli. Ya, Pirelli ya. Oke, kita langsung lanjut aja. Untuk di usus besar, ada yang tinggal ya? Usus halus. Di usus halus juga sama terjadinya dengan lambung, yang mana enzimnya itu, ada yang tahu enzimnya? Amilase, Propase. Oke, kita tabung dulu. Propase terus. Apa lagi? Dipase lagi. Apa lagi? Fruktosa, Bu. Fruktosa. Lalu apa lagi? Kita tabung dulu. Amilase. Amilase udah. Apa lagi? Udah. Cukup nih. Tidak. Oke. Sebenarnya kalau untuk ini masuk ke amilase sebenarnya ya. Enzim yang terdapat pada usus halus itu, cara ngafalnya kan kemarin udah ada. Tripsin, renin, Dipase. Nah, jadi apa aja enzimnya? tripsin, renin, Renin, amilase, lipase. Oke. Ini ya, biar nggak bingung-bingung ini ya. Ya, Bu. Oke, kita lanjut ke usus besar. Apa yang terjadi di usus besar? Pembusukan makanan.
pembusukan makanan yang dibantu oleh bakteri E. coli. Nah, oke benar. Lanjut, setelah pembusukan makanan akan menuju ke anus. Oke. Mungkin sekian materi kita untuk hari ini. Apa ada yang ingin bertanya? Sebelumnya apakah ada yang ingin bertanya dulu? Paham apa yang Ibu jelaskan? Paham, Bu. Oke. Kalau paham, coba tolong satu orang untuk berikan kesimpulan untuk materi hari ini. Ada yang bisa? Ada yang bisa memberikan kesimpulan? Kalau tidak, Ibu tunjuk saja ya. Baik, Ainil, coba berikan kesimpulan. baik Bu. Jadi sistem pencernaan itu ada namanya alat pencernaan. Itu organ yang terdapat pada sistem pencernaan, yaitu ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan halus. Pada mulut itu terdapat gigi, lidah, dan juga saliva. Pada tenggorokan terjadi gerakan peristaltik sama menghasilkan kelenjar juga. Pada lambung, usus halus terdapat enzim, itu lipase, pepsin, renin. Sedangkan pada usus halus terdapat enzim triali, yaitu tripsin, renin, amilase, dan lipase. Selanjutnya pada usus besar terjadinya pembusukan oleh bakteri E. coli dan berakhir di anus. Oke, baik. Terima kasih pada ini. Kita berikan apus dulu saya. Sekian materi pada hari ini. Untuk tambahannya, silakan dipelajari pertemuan selanjutnya, yaitu tentang gangguan sistem pencernaan. Terima kasih Ananda telah berpartisipasi aktif dalam perkuliahan hari ini. Ibu tutup materi pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Anda semua. Siang, Bu. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita terlebih dahulu berdoa ya. Ibu beri waktu 5 menit untuk berdoa. Alhamdulillah, setelah berdoa ini, semoga pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Oke. Sudah siap untuk belajar semuanya? Sudah, Bu. Jika sudah siap, silakan perhatikan kesiapan Ananda seperti kerapian dan kebersihan serta buku-buku yang berhubungan dengan pelajaran kita hari ini silahkan dikeluarkan ya. Oke, sebelum kita mulai materi, Ibu sudah mengirimkan materi pada grup, silahkan dibaca terlebih dahulu. Pada hari ini kita akan membahas tentang, sudah tahu apa pembahasan kita pada hari ini? Benar, tentang lantai ya. Lantai. Oke, induk lantai ini disebut juga dengan tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan ini pasti Ananda semua sudah mengetahui. Apa ciri-ciri tumbuhan? Hijau. Memiliki Autotrof. Ya? Ya. Siapa yang bisa menyebutkan satu orang? Atau Ibu tunjuk? Autotrof. Ada lagi? Ya, klorofil. Multiseluler. Mempunyai dinding sel. Oke, benar ya yang disebutkan oleh temannya. Beri aplaus untuk teman mereka. Oke, ciri-ciri tumbuhan yaitu yang pertama eukariotik ya, yaitu sel yang telah memiliki membran inti. Yang kedua yaitu multiseluler atau bersel banyak.
keduanya. Yang ketiga yaitu disebut juga dengan organisme autotrof atau yang dapat menghasilkan makanan sendiri melalui fotosintesis. Yang keempat yaitu yang selanjutnya ciri-ciri tumbuhan yaitu hampir semua tumbuhan itu berada di darat dan beberapanya ada di air. Dan terakhir yaitu reproduksinya berlangsung secara generatif dan vegetatif atau bisa juga disebut dengan seksual dan aseksual. Oke. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu fokus pembelajaran kita pada hari ini yaitu kepada tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut disebut apa? Istilah lainnya? Biota. Coba Anda perhatikan gambar berikut ya. Ini bagus ya gambarnya. Ya, Bu. Oke. Nah, bisa Anda perhatikan 3 buah gambar di depan? Bisa, Bu. Ada ya, pasti Anda sudah tahu yang gambar 1, 2, 3. Gambar 1 apa? Lumut Daun, Bu. Lumut daun. Istilahnya dalam ilmiahnya apa? Nama ilmiahnya? Bryopsida. Bryopsida. Yang kedua? Lumut hati. Nama lainnya? Hepatosida. Yang ketiga? Lumut tanduk. Nama artinya? Anthoceratopsida. Ya, aku sebutkan semua. Dari ketiga tumbuhan ini, mulai dari lumut daun, lumut hati, dan lumut tanduk, dia memiliki ciri-ciri yang berbeda. Apa yang membedakannya? Bentuknya, Bu. Ya, benar, bentuknya. Yaitu yang ini sudah memiliki akar, batang, daun. Sedangkan ini, yang dua ini masih berupa kalus. Oke. Nah, untuk tumbuhan lumut ini kita mengenal dengan istilah generasi tumbuhan, generasi lumut atau metagenesis lumut. Ada yang tahu apa itu metagenesis lumut? Pergiliran keturunan. Iya, benar, pergiliran keturunan. Pergiliran keturunan lumut ini dimulai dari spora ya, yang pertamanya yaitu terbentuknya spora ini. Spora yang telah masak akan jatuh ke tanah, kemudian dia berubah menjadi namanya protonema. Protonema itu yaitu tumbuhan lumut muda yang sebelum tumbuh menjadi lumut dewasa. Yang setelah protonema dilanjutkan menjadi tumbuhan lumut dewasa, yaitu dia tumbuh menjadi 2 lumut, yaitu tumbuhan lumut Antheridium dan Archegonium. Kemudian Archegonium dan Antheridium ini dia akan melakukan fertilisasi dan tumbuh berkembang menjadi zigot. Setelah zigot terbentuklah sporofit atau sporangium. Sporangium ini mengandung spora. Spora
pertemuan kita kali ini hanya sampai di situ dulu. Ibu jelaskan dari penjelasan kita serta uraian yang kita bahas tadi, siapa dari Ananda yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Silakan ajukan tangan. Ya, silakan Misra. Jadi pelantai itu merupakan ujung dari tumbuhan. Ciri-cirinya itu multiseluler, eukariotik, autotrof, dan dinding sel. Nah, salah satu dari pelantai yaitu biota. Biota itu lumut. Lumut dibagi menjadi 3, ada lumut hati, lumut kanduk, dan lumut daun. Ya, benar. Ada lagi yang bisa menambahkan? Oke, jika tidak, Ibu akan memberi penjelasan sedikit lagi, yaitu tentang tumbuhan lumut, yaitu tumbuhan yang makrofopis yang memiliki ukuran yang antara 1 sampai 2 cm dan juga ada yang mencapai 40 cm. Tumbuhan lumut ini mengalami pergiliran keturunan yang disebut dengan metagenesis. Tumbuhan lumut juga memiliki perannya tersendiri dalam kehidupan, seperti dapat menjadi obat, dapat sebagai tumbuhan perintis, dan lain-lain sebagainya. Mungkin hanya kita cukupkan dulu pembelajaran kita pada hari ini. Untuk tugas di rumah, silahkan Ananda baca materi kita untuk pertemuan berikutnya, yaitu tentang Pteridophyta. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.